Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Shadaqa Rasulun Nabiul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menginjak di hari ke-27 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan selama 27 hari dari bulan Ramadan ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di penghujung bulan suci Ramadan tentunya di samping kita merasakan kesedihan karena akan ditinggal oleh bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu, tapi sekarang tinggal beberapa saat lagi akan meninggalkan kita. Tentu ketika kita merindukan sesuatu, ketika kita menyayangi sesuatu, kemudian sesuatu itu akan pergi dari kita, betapa sedihnya kita. Inilah nilai dasar keimanan kita, yang mana ketika kita merasakan sedih akan ditinggal Ramadan, itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita juga di tahun depan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati Allah, lalu hikmahnya di akhir Ramadan ini menjelang Idul Fitri, yang mana di situ adalah hari-hari kita ini ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai, baik itu keluarga ataupun siapapun yang dekat dengan kita, ataupun mungkin tetangga yang kurang mampu, kemudian kita bahagiakan. Maka itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita untuk kita sama-sama berbagi. Makanya ada di akhir Ramadan itu ada yang namanya kewajiban zakat fitrah. Dengan tujuan apa? Supaya Idul Fitri ini bukan cuma bahagia bagi kita yang diberikan keluasan oleh Allah, akan tetapi mereka semua yang membutuhkan, mereka fakir miskin, mereka semua juga ikut bahagia di hari fitri tersebut. Dan ini adalah merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang diberikan kelebihan dengan mengeluarkan zakat fitrah dan juga zakat hartanya, kemudian bersedekah. Sudah kita mengeluarkan zakat fitrah, maka jangan lupa juga kita bersedekah. Karena jelas yang namanya sedekah tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengingatkan kita itu untuk berinfak, bersedekah, dengan tujuan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, bahwa ternyata apa yang kita hasilkan, harta kita, semua itu bukan milik kita, tapi adalah pemberian dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya minta jangan sampai kita serakah dengan harta kita, tapi karena di situ ada hak orang-orang yang tidak mampu. Dan itu semua juga adalah saudara kita, itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sering mengingatkan kita dengan Allah memberitahukan ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau berinfak
hartanya, baik itu dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Alladzina yunfikun, bahkan anfiku, perintah dari Allah untuk berinfak. Kemudian Allah kasih tahu pahala yang begitu besarnya dari infak tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, perumpamaan ganjaran bagi orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah itu seperti dia menanam biji. Biji itu tumbuh jadi pohon 7 batang. Dari setiap batangnya mengeluarkan 100 buah yang bisa kita ambil hasilnya. Berarti menunjukkan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan lebih daripada 700 tersebut. Kenapa Allah? Karena Allah wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya. Nah, ini karena Allah sangat sayang, supaya kita mau berbagi dengan yang lain, karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah akan membiarkan saja ketika kita mau berbagi? Ternyata kan tidak. 700 kali lipat Allah kasih ganti. Tapi ternyata masih banyak orang yang belum paham. Masih banyak orang yang sangat sayang terhadap hartanya daripada mengeluarkan sedikit untuk mereka orang-orang yang tidak mampu. Masih sayang ketika 10 dikurangi 1 tinggal 9, merasa rugi karena kita ini berkurang. Padahal sebenarnya tidak ada yang namanya berkurang. Orang yang bersedekah justru akan berlipat ganda. Allah minta sedikit harta kita untuk kita bagikan kepada orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang tidak mampu. Tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena kita merasa bahwa itu adalah hasil jerih payah kita, milik kita. Oke, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau diminta tidak akan kembali. Aku minta hartamu sedikit, dari 10 diambil 1 tinggal 9, tidak akan kembali. Oke, kalau gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah yang maha memberinya, Allah yang punya harta kita ini, tapi saking Allah sangatlah mulia, Allah sangatlah murah, Allah sangatlah kasih sayang terhadap kita, sangat bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Oke, kalau kamu anggap itu adalah harta kamu, maka man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa orangnya yang mau meminjamkan kepadaku, kepada Allah, pinjaman yang baik, aku ganti berlipat ganda. Kalau tadi Allah minta infak itu karena infak itu diminta, itu pasti nggak kembali. Ini Allah sampai bilang minjam, coba. Apa kita nggak malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bilang minjam, padahal sebenarnya itu adalah harta milik Allah, semua adalah milik Allah. Tapi Allah bilangnya pinjam, nanti aku kembalikan berlipat ganda. Masya Allah. Malu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bilang minjam harta kepada kita, padahal semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas tidak ada orang yang ahli sedekah, tidak ada ahli infak itu yang sengsara, karena janji Allah baik dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah SAW itu jelas, dan Allah mustahil mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah mustahil mengingkari janji. Nabi pun sama. Maka bagaimana bagi kita kalau memang kita pengen hidup barokah, hidup tidak sempit, yakin demi Allah tidak akan sengsara, tidak akan sempit. Kalau apa? Kata Nabi, ma min yaumin yusmihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah setiap hari di mana seorang hamba itu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itulah turun 2 malaikat. Yaqulu ahaduhuma, yang pertama malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah siapapun yang mau berinfak itu dengan pahala gantinya yang berlipat ganda. Yang doanya malaikat, bukan kita.
Kalau kita minta sama Allah, ya Allah luaskan rizki, ya Allah lapangkan rizki, nangis kita sama Allah. Tapi apakah langsung Allah kabulkan? Belum tentu. Mungkin saja karena banyak dosanya kita, terhalang oleh dosa. Aku hapus dosamu dulu sebelum aku kabulkan permintaanmu. Tapi kalau ketika malaikat yang berdoa kepada Allah, tidak ada terhalang oleh apapun, tokcer dunia dan akhirat. Jadi kalau tiap hari itu, setiap subuh itu malaikat itu turun berdoa. Makanya kalau orang yang bersedekah tiap hari didoain oleh malaikat, makanya tidak akan ada orang yang miskin kalau dia itu setiap harinya sedekah. Ini yang kedua, doa malaikat yang ngeri. Kata malaikat yang kedua, wa yaqulul akhar, dalam doanya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan, sempitkan orang yang tidak mau berinfak di hari ini. Doa malaikat tiap hari berdoanya seperti itu. Kalau kita tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, sempitkan ya Allah, hancurkan hartanya ya Allah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah. Jadi orang yang mau berinfak di jalan Allah setiap hari pasti akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen menjadi orang yang sukses, pengen tidak sempit, pengen menjadi orang kaya, maka mau bersedekah tiap hari, insya Allah tidak akan pernah sempit, selalu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu kebutuhannya, tidak akan kita ini merasa kurang, pasti, karena Allah akan selalu mencukupkannya, insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli-ahli sedekah. Dan ingat, jadilah ahli sedekah. Walaupun kita ini setiap hari hanya mungkin mampu 2.000 atau 5.000 atau 10.000, itu lebih baik daripada kita ini infak sedekah banyak tapi cuman sekali doang dalam seumur hidup. Karena yang namanya sebaik-baik amal, khairul a'mal adwamuha wa in qala, sebaik-baik amal itu adalah kontinunya, tetap istiqomahnya walaupun sedikit, insyaallah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.